Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel YouTube saya ini. Saya senang sekali boleh kembali menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara lewat media YouTube Pendeta Veralina Lahiwu. Untuk itu, diharapkan supaya Bapak Ibu Saudara terus mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, bahkan juga boleh memberikan like dan juga memberikan komentar-komentar yang positif dan juga membagikan video ini sehingga akan ada banyak orang yang diberkati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22, di mana bacaan ini, firman Tuhan ini merupakan bacaan gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 12 sampai tanggal 18 September 2021. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu. Di saat ini kami bersyukur ketika Engkau terus menyertai kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, bahkan memotivasi kami untuk selalu hidup mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, sekali lagi bacaan kita dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan lebih baik iko rame daripada iko mata. Sehingga saudara, kalau satu beli HP keluaran terbaru, yang lain juga baku iko. Kalau satu beli sepeda, yang lain juga beli sepeda. Yang satu beli sepatu roda, yang lain juga iko beli sepatu roda, kendati pun untuk pakai, saudara-saudara ya. Bahkan juga ada penawaran-penawaran yang menggiurkan sehingga kita tertarik untuk ikut membeli, apalagi kalau hal itu harganya sangat murah. Misalkan ada penawaran-penawaran ya, beli satu gratis satu. Aduh, itu cepat kok mau beli ya. Atau misalkan beli satu diskon 20%, diskon 50%, bahkan bisa diskon 75%. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tentunya kita akan tergiur dan kita akan berpikir, wah ini kesempatan yang baik untuk membeli produk ini, apalagi misalkan saudara beli satu gratis dua. Ini juga hal yang sangat-sangat dirindukan oleh ibu-ibu ya ketika berbelanja. Nah,
saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang ini ikorame ini sudah jadi budaya patorang. Makanya banyak anak-anak sekarang yang terlalu berpaksa pada orang tua karena persoalan ikorame ini. Sehingga ini istilah lebih baik ikorame daripada ikomata ini pun terjadi di kalangan kita. Mar semoga jo saudara-saudara, ini ikorame ini nyandak jadi pelakor ya. Satu jadi pelakor, yang lain baku iko ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun yang saya mau katakan di sini bahwa mengikut Yesus bukan persoalan ikorame. Karena ikorame ini gampang tergoda. Ikorame ini tidak punya prinsip. Dan ikorame ini memaksakan kehendak sendiri. Tidak memikirkan akan akibat yang ada. Sehingga hari ini tema yang diangkat adalah konsekuensi mengikut Yesus. Tadi saya katakan, kalau ikut Yesus ini bukan ikorame. Karena ketika mengikut Yesus itu adalah sebuah komitmen yang kita ambil dalam hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga saat ini kita akan membahas tema yang disodorkan oleh bacaan Gemim, yaitu konsekuensi mengikut Yesus. Saudara, berbicara konsekuensi ini berarti berbicara akibat atau hasil akhir dari suatu keputusan atau perbuatan. Sehingga saudara-saudara, dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22 yang kita baca ini berbicara tentang konsekuensi yang diambil dari para murid ketika mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Dimulai di ayat 18 dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Saudara-saudara, Yesus dari Nazaret dia berpindah ke Kapernaum, di mana ini merupakan wilayah Galilea. Dan pada saat itu dia sedang berjalan menyusur danau Galilea. Danau Galilea ini dalam perjanjian lama disebut Danau Kineret. Dan juga dalam perjanjian baru dalam kitab Injil-Injil ini, danau ini juga disebut nama lainnya adalah Danau Genesaret atau juga disebut Laut Tiberias. Dan danau ini saudara-saudara terletak 211 meter di bawah permukaan laut. Dan ia mendapat air dari sungai Yordan. Di mana sungai Yordan ini mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di danau Galilea. Karena itu airnya tawar saudara-saudara. Nah, di danau ini dikatakan bahwa Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan juga Andreas saudaranya. Ini dua orang bersaudara ini. Mereka sedang apa? Dikatakan mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa dua orang bersaudara ini, mereka memiliki profesi pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan atau penjala ikan, tukang tangkap ikan, tukang cari ikan saudara-saudara. Atau dengan kata lain, profesi mereka, pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sangat jelas, bukan hanya kedua orang ini, bukan hanya Petrus dan Andreas, tetapi juga Yesus melihat di danau itu ada dua orang bersaudara juga, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Di mana di sini dalam bagian ini terjadi pemilihan, penetapan, pemanggilan para murid yang pertama. Keempat orang ini dipilih oleh Tuhan untuk mengikuti dia.
dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di sini dikatakan, Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku, kalau dalam bahasa Manado orang bilang, mari jo iko pa kita. Ya. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makna dari kata mari ikutlah aku dalam bahasa Yunaninya ini memiliki makna mengikuti dia dari belakang. Jadi kalau mengikuti dari belakang, apa yang ia lakukan, yang di belakang itu akan ikut. Kalau dia ke kiri, semua ke kiri. Kalau dia ke kanan, semua ke kanan. Ini yang dimaksud mari ikutlah aku. Jadi harus mengikuti dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus, murid-murid ini juga harus melakukannya. Inilah makna yang disebut dengan mari ikutlah aku. Tidak hanya sekedar mari jo tompi jalan-jalan. Kong sarta so di sana, ente ke kiri kita ke kanan. Tidak, saudara. Tapi makna dari ikut Tuhan ini sangat-sangat dalam. Tidak hanya sekedar ikut rame, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar ikut, tetapi di dalamnya harus punya komitmen, harus dengan kesungguhan untuk mau mengikut Yesus. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang jadi pertanyaan di sini, kok Yesus pergi ke Danau Galilea? Yesus bukan pergi ke Yerusalem menemui para ahli Taurat, imam-imam kepala. Kok Yesus bukan pergi di kerajaan, di istana untuk cari mereka yang berkuasa? Kenapa Yesus malah pergi ke Danau Galilea, di mana daerah ini daerah yang terpencil, terpinggirkan, tempat terbuang, di mana kemurnian iman Yahudi dan kekafiran bangsa lain saling bercampur di situ, saudara-saudara. Sehingga Yesus sendiri datang ke tempat itu. Yesus sendiri yang memanggil mereka, para nelayan ini. Orang-orang yang pekerjaannya hanya mencari ikan. Kalau Yesus sudah panggil pewakil raja, kalau Yesus sudah panggil pas staf khusus, Kang, saudara masih sadap. Namun ini saudara, pada masa itu daerah itu terpencil dan terpinggirkan. Tapi malahan Yesus datang ke tempat itu, ke daerah yang terpencil itu, dan memanggil para nelayan. Tidak ada istimewanya, tidak ada spesialnya. Pada pandangan orang-orang pada saat itu, mereka hanya orang-orang biasa. Tetapi mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sehingga di sini yang saya mau katakan bahwa cara pandang manusia itu berbeda dengan cara pandang Allah. Makanya ada firman yang mengatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya standar utama itu adalah hati. Biar pasung lemar kalau hati jahat, susah saudara ya. Sama juga bohong. Makanya anak-anak muda jangan cuma cari-cari DP pasung. Cari DP hati. Amin. Kalau muka pasung, hati pasti pasung. Ya. Jangan muka pasung, hati jahat saudara. Tidak cocok, tidak sesuai. Maka dari itu standar utama adalah hati. Biar gagah terek marah, hati jahat, hati musuh. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau hati jahat itu setengah mati bergaul saudara ya. Dan orang yang suka bergaul dengan orang hati jahat. Jahat dia baking pada pemertua, jahat dia kelakuan pada mama mantu, jahat dia kelakuan pada bapak mantu, jahat saudara dia hati. Jahat pada ipar-ipar, jahat dia baking dia kakak ade. Mentang-mentang dia diberkati lebih, dia kelakuan jahat.
Sehingga saudara, ada juga yang jahat pada orang tua sendiri itu saudara ya. Ini yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini saya mau katakan bahwa ingat, Tuhan itu melihat hati kita. Makanya kenapa Tuhan memakai Musa saudara. Karena Musa itu punya hati yang lembut. Mengapa Tuhan memakai Daud? Karena Daud itu punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya terlalu yakin ketika Tuhan memilih hambanya, ketika Tuhan memakai hambanya, ketika Tuhan memanggil hambanya, Tuhan tidak pernah salah dalam pemanggilan, dalam penetapan, dalam pemakaian bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya terlalu yakin ketika Tuhan yang memanggil Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Tuhan tidak pernah salah memilih mereka untuk menjadi murid-muridnya. Tuhan tidak pernah keliru memanggil mereka untuk mengikuti Dia. Buktinya saudara-saudara, mereka sanggup melepaskan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan segalanya dan ikut Tuhan. Mereka meninggalkan, dikatakan di sini, ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka meninggalkan jalannya, perahunya, bahkan orang tua ayah yang ada saat itu Zebedeus. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, sudah berapa kali saya membaca bagian firman Tuhan ini saudara-saudara, saya melihat para murid ini yang dipilih oleh Tuhan. Dalam pandangan saat itu mereka hanya orang-orang biasa, tapi sikap mereka dalam mengikut Yesus sungguh-sungguh radikal. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan sehingga mereka meninggalkan segala sesuatu. Mereka meninggalkan jala, perahu ayah yang ada pada saat itu. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu mereka meninggalkan, ya Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya Zebedeus, bukan berarti mereka anak durhaka, tidak saudara. Jangan kita salah tafsir. Tetapi pada saat itu mereka mengikuti Yesus secara fisik, ya, karena tentunya mereka tidak bisa untuk mengikuti Yesus kemudian mereka dalam pekerjaan yang ada untuk menangkap ikan. Mereka harus mengikuti Yesus secara fisik, mengikuti Dia dalam pengajarannya, dalam setiap apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini yang dimaksud saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang memilih mereka untuk menjadi murid-muridnya. Karena pada masa itu seharusnya ya para muridlah yang mencari gurunya. Karena para guru Yahudi tidak biasanya memanggil murid. Dan hal yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu merupakan hal yang baru. Ketika Dia sendiri yang mencari dan yang memilih siapa yang akan mengikuti Dia untuk menjadi muridnya. Dan kita ini juga mengingatkan, ya, dan ini juga mengingatkan kita kepada cerita tentang Elia dan Elisa. Ketika Elia memilih Elisa untuk mengikuti Dia sebagai muridnya, sebagai hambanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal yang dilakukan oleh Yesus ini saya katakan tadi bahwa ini merupakan hal yang baru, yang tidak biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh guru-guru Yahudi. Tidak biasanya dilakukan saat itu untuk mencari murid, karena biasanya murid yang mencari guru. Tapi ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, oleh Mesias sendiri. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini mau mengatakan bahwa sebuah pemanggilan, sebuah pemilihan, sebuah penetapan yang terjadi ini dalam kehendak Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak bisa protes kepada Tuhan. Mengapa para nelayan ini yang dipilih? Orang-orang pada masa itu banyak, ya
Kiapa kau mesti Yakobus, kiapa mesti Yohanes, kiapa kau mesti Petrus, kiapa kau mesti Andreas, kiapa kau mesti nelayan-nelayan ini yang dipilih oleh Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang saya mau katakan. Proses pemilihan, proses pemanggilan, proses penetapan untuk menjadi murid Tuhan, itu ada dalam otoritas Tuhan, itu ada dalam kehendak Tuhan, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita tidak bisa protes. Ketika Tuhan yang memilih, kita tidak bisa protes. Siapa Tuhan ada pilih pada dia tuh pamabo itu? Siapa Tuhan ada pilih pada dia tuh Tante Carlota itu mulu tukang gosip itu? Kita tidak bisa protes, saudara ya. Kita tidak bisa protes kenapa Tuhan itu orang pembawa ugal itu. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa protes kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya otoritas. Dia Allah yang berkuasa, dan pemanggilan para murid ini ada dalam kuasanya, ya. Kita tidak bisa protes akan otoritas dan kedaulatan Allah yang berlaku untuk dalam pemanggilan sebagai murid-murid Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu kita ingat cerita seorang yang bernama Paulus. Ketika dia dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan misi penginjilan yang ada. Tadinya dia adalah seorang penganiaya jemaat Allah, orang-orang Kristen pada masa itu. Tetapi justru dia yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan misi penginjilan, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Sehingga ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang yang diberkati. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilihat manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Sehingga jangan kita merasa kita ini nyanda layak, kita ini nyanda bagus kalau jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. No, saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau Tuhan mau pilih, kalau Tuhan mau pakai, kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang tetapkan, tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa Allah. Tidak ada satupun yang dapat menentang otoritas dan kedaulatan Tuhan ketika dia memilih hambanya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, apalagi di gereja kita, pada bulan depan ada proses pemilihan, ya, bulan Oktober ada proses pemilihan pelayan khusus. Saya percaya semua akan terjadi dalam otoritas dan kedaulatan Allah. Karena saudara-saudara, Tuhan memilih berdasarkan otoritas. Tuhan memanggil berdasarkan kuasanya. Maka dari itu, tadi saya katakan, kalau Tuhan bisa pakai Paulus yang tadinya menganiaya orang Kristen, menganiaya jemaat Allah, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan boleh pakai Paulus secara luar biasa. Tuhan pun bisa pakai kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Mungkin kita punya masa lalu yang tidak baik. Mungkin kita punya masa lalu yang jahat, saudara, yang jahat sekalipun. Saya mau katakan hari ini, Tuhan bisa pakai siapapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, proses pemanggilan para murid dalam bacaan ini, yang direspon oleh murid adalah mereka meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan ayah mereka. Kemudian mereka mengikut Yesus. Di sini ada harga yang harus dibayar. Ada yang harus dilepaskan. Ada yang harus ditinggalkan. Ada yang harus dibuang, saudara. Saat kita mengikut Yesus, saat kita dipanggil oleh Yesus, saat kita dipilih oleh Yesus, saat kita dipakai oleh Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Ada yang harus kita tinggalkan. Ada yang harus kita buang. Ada yang harus kita lepaskan, saudara. Kita harus meninggalkan masa lalu kita. Kita harus meninggalkan hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Untuk kita mau hidup dalam kehendak Tuhan.
untuk kita mau ikut apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan ego kita. Kita harus meninggalkan kekhawatiran kita. Kita harus meninggalkan kecemasan kita. Bahkan kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita dipilih oleh Tuhan, saat kita dipanggil oleh Tuhan, saat kita berkomitmen untuk mau ikut Yesus, kita harus siap meninggalkan apapun yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus. Yang menjadi penghalang untuk kita mengikuti Dia. Kita harus siap tinggalkan itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau pelakor jadi penghalang orang ikut Tuhan, tinggalkan. Amin, saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, waktu Tuhan memakai Paulus, memilih Paulus, memanggil Paulus untuk menjadi hambanya, Paulus meninggalkan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Hal-hal yang jahat yang dia lakukan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dia tinggalkan. Sehingga di sini saya mau katakan, dalam proses pemanggilan ada proses pelepasan. Ketika Tuhan memanggil kita, ya saudara, ada yang harus kita lepaskan. Yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita harus tinggalkan. Amin. Kita harus buang untuk kita mau ikut otoritas Tuhan, untuk kita mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, mengikut Tuhan nyana cuma nanti jadi pelayan khusus. Mengikut Tuhan nyana nanti jadi pendeta, nyana nanti jadi guru agama, nyana nanti jadi penatua, persus, syamas, atau komisi-komisi yang ada. Tapi kita pun diingatkan dan disadarkan, siapapun kita harus mengikut Yesus. Sebagai orang percaya kita harus mengikut Dia, mengikut dalam otoritas Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, saat kita ikut Tuhan, Yesus mengatakan bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu mereka belum terlalu mengenal Yesus ini. Tetapi ada sebuah janji di mana Yesus akan mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa artinya saudara? Ketika kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan diubahkan dari masa lalu yang jahat. Kita akan diubahkan menjadi ada pada masa di mana kita telah ikut Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudara-saudara. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada proses perubahan di dalamnya. Kita diubahkan. Kalau tadinya kehendak kita jadi penjala ikan, tapi kita diubahkan menjadi kehendak Tuhan, menjadi penjala manusia. Amin saudara. Artinya apa? Saat kita ikut Tuhan, kita akan diubahkan menjadi apa yang menurut kehendaknya. Kita akan diubahkan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh saudara. Sama dengan itu lagu bilang, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tetap ikut Tuhan. Amin saudara-saudara. Sehingga saat ini, kalau Yesus memanggil kita, mari ikutlah aku. Yang jadi pertanyaan, apa respon kita? Atau siapkah kita untuk ikut Tuhan, saudara-saudara? Sehingga konsekuensi untuk ikut Tuhan adalah taat melakukan apa yang Tuhan mau.
Ketaatan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah konsekuensi mengikut Tuhan. Nyandak pakai tunggu, nyandak pakai tunda, nyandak pakai lama-lama. Di sini dikatakan segera, langsung mereka ikut. Nyandak pakai tunggu dulu, mau tunda nanti besok, ya. Namun saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, kita harus selalu siap. Apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun yang akan kita hadapi, kita harus selalu siap ikut Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, sedang orang panggil jalan-jalan, orang suka apalagi Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia, menjadi hambanya, menjadi pelayannya, yang dipakainya untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu, ketika tadi saya katakan, kalau ada pertanyaan, mari ikutlah aku. Respon kita, siapkah kita untuk tinggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan? Siapkah kita untuk tinggalkan hal-hal yang jahat? Siapkah kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita? Siapkah kita untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup kita? Amin, saudara. Mengapa kita harus mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup kita? Karena Dia adalah Tuhan dan juru selamat, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dari itu kita harus ikut Dia, Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, semoga firman ini memberkati, menguatkan, serta memotivasi kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan, memotivasi kami, agar ketika kami menjalani hidup ini benar-benar, kami sungguh-sungguh ikut Tuhan dalam hidup kami, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memberlakukan firman-Mu. Kami tidak hanya jadi pendengar yang baik, namun kami mampu menjadi pelaku firman yang setia di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Sampai jumpa kembali di bacaan berikutnya. Semoga ini juga memberkati kita semua. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati.